Shalom. Begitu. Apa kabarnya semua pada hari ini? Puji Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih buat kedatangan Bapak Ibu saudara-saudara tempat ini dan juga buat Bapak siapa? Pak Yansi Tanggang yang akan melayani kita pada hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari saya undang semua bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada hadir saat ini di tengah-tengah kita.
Terpujilah namamu Tuhan, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami Bapa. Kami selalu merasakan penyertaan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami ucap syukur padamu Tuhan, karena Kau telah mendatangkan kembali kami di tempat ini Tuhan. Kami bersama-sama berkumpul memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau yang ada Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan, dan juga setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah mata hati kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga serahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian tugas dalam ibadah pada hari ini Tuhan, mulai dari mimpin pujian yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar berada dalam kuasa lawatan-Mu Bapa. Anugerah dan kuasa yang daripadamu Tuhan mengalir Bapa, dan juga Tuhan Yesus buat yang akan operator sound system Tuhan, CD, dan juga yang akan bawakan musik Tuhan, semuanya juga ada dalam kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang sekiranya masih dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan, juga kami percaya mereka ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Mempercepat langkah mereka Tuhan untuk dapat bersama-sama kami menerima berkat yang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Masih tetap berdiri. Sambung dengan mengangkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya buka ruangan saksian bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, siapa tahu ada yang berulang tahun. Ya, besok ya Indonesia merdeka. Ya. Ya. Siapa yang mau bersaksi? Ada yang mau bernyanyi? Dari mana ya? Ayo kaum wanita aja sudah. Ayo. Ayo maju. Semangat dong, besok kan 17 merdeka, jadi kita harus semangat.
itulah tanah yang berubah menjadi siap tiba di atas dasar iman, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya dari kaum wanita. Ya, biar kita semua jangan lelah di dalam mengiring Tuhan dan juga mencari jiwa ya. Ya, selanjutnya sebagai kesaksian kita bersama, mari kita sama-sama mengangkat pujian terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Kita sudah muji Tuhan dan siap untuk kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita lebih daripada nafas kita. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tetap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidup
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tangan. Pegang tanganku, ku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dengan hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa-Nya daripada-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan berada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biar mata hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Singkapkan Tuhan firman Tuhan. Tidak kami mengerti Tuhan, tapi kami percaya
percaya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau akan memberikannya kepada kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa rencana-Mu dan maksud-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya menyapa kita semuanya, Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk samping kiri kanannya, katakan, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat cinta padamu. Amin. Kita harus memiliki semangat di dalam Tuhan. Ya. Hari ini adalah satu hari sebelum kemerdekaan, bahwa kita semua harus memiliki spirit dan semangat di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Gembala dan Bapak Wakil Gembala ya, yang ada di tempat ini, dan semua pengurus gereja yang ada. Terima kasih kepada semuanya telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin setelah kenal bisa terbayang-bayang. Ya kan? Bisa terbayang-bayang Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika nanti kita bertemu di tempat sana, di luar sana, kita boleh saling menegur, kita boleh saling bersapaan satu sama lain. Kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Saya orang Batak Bapak Ibu Saudara, dari Sumatera Utara, Kabupaten Dairi. Saya masih asli dari orang Batak, Sidikalang. Jadi bahasa Batak masih bahasa sehari-hari kami. Jadi kalau banyak orang bilang, banyak orang Batak, gudang dohalak Batak, aledang dia tuh sebenarnya bahasa Batak. Nah, tidak tahu lagi bahasa Batak karena sudah lahir di kota. Nah, tapi kalau saya Bapak Ibu Saudara, masih asli dari tanah Batak. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya Ian Untung Sitanggang. Sekarang masih lajang ya, belum menikah, belum ada pasangan, tapi sudah ada. Hanya belum menikah saja. Jadi, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya adalah anak pertama dan baru lulus dari sekolah STT Injil Bakti Caraka di Kepulauan Riau di Batam, dan selama 4 tahun saya berada di sana Bapak Ibu Saudara menempuh pendidikan sekolah teologi ya, dan sebelumnya saya sudah pernah bekerja selama 6 tahun. Tapi dalam perjalanan pekerjaan saya Bapak Ibu Saudara, kemanapun saya melangkah, saya selalu mencari gereja pastori di mana saya bisa diterima di sana Bapak Ibu Saudara. Saya katakan di gereja itu saya tidak pernah ditolak. Makanya ketika saya pergi ke berbagai daerah, saya Bapak Ibu Saudara ketika bekerja sudah sampai di Sanga-Sanga ini, di Sanga-Sanga seberang Samarinda selama 1,5 tahun di sana. Kemudian ke Sulawesi Selatan, di Luwu Utara sebagai maintenance di sana. Kemudian ke Bengkulu, di Sumatera provinsi di sana ada di sana pabrik atau PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan saya ini, saya selalu yang pertama-tama saya cari adalah gereja. Di gereja saya selalu bertemu dengan orang-orang, sekalipun kita berbeda agama, sekalipun kita berbeda suku, ras ya, saya katakan, tapi saya tidak pernah ditolak di gereja. Mereka menjadi orang tua rohani saya di sana Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Oh, itu Boru Manung Kalit nih, pos-pos. Bapak Marga Sitanggang dan bapak saya itu mamaknya Boru Manlau, Nai Marata. Jadi kalau ada di sini Nai Marata, kita boleh semua saling ya semua kita keluarga ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan
Saya sebagai anak muda mengatakan sebenarnya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua yang sudah memiliki banyak pengalaman, perjalanan kehidupan yang sudah panjang. Saya bertanya kepada Ibu Gembala tadi di tempat ini, kepada Oma, sudah berapa usianya sekarang? Sekarang 75. Wah, kalah ini anak gadis dari gaya-gayanya. Saya lihat tadi Oma itu pakai apa yang digulung-gulung di rambut itu. Wah, jarang memakai seperti itu, tapi masih Oma masih memperhatikan semua. Ya, penampilannya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, pasti mengasihi diri sendiri. Dan sebagai anak muda, saya bergumul juga untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Karena apa yang saya mau sampaikan, tetapi saya berpikir Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saya ada sampai saat ini, itu semua karena panggilan Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi Tuhan yang telah memilih saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berusaha Bapak Ibu Saudara supaya kehadiran saya dimanapun saya berada, jangan sampai jadi batu sandungan. Makanya Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua dalam perjalanan, pergumulan, untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan puji Tuhan, tema yang saya bawakan pada saat ini Bapak Ibu Saudara adalah kekudusan sebagai identitas. Bahwa kita semua orang percaya adalah orang-orang yang telah dikuduskan di dalam kita, adalah orang yang sudah merdeka dari segala bentuk kejahatan atau bentuk bagaimana dunia ini memandang kita. Mungkin orang dunia mengatakan untuk menjadi orang yang bisa relevan, kita harus bisa hidup gaya hidup, cara hidup dunia ini. Tapi saya katakan, kita ini adalah orang yang berbeda. Kita orang yang telah dikuduskan di dalam Tuhan. Amin. Dan kekudusan lahir dari identitas dalam Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh memperhatikan di depan. Dulu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada selanjutnya apa? Slide selanjutnya. Dulu waktu saya bekerja Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai rekan kerja namanya Ompet. Dia asli orang Toraja. Jadi dia adalah seorang orang tua saya. Beliau ini sudah berumur 65 tahun. 65 tahun, tapi dia ini adalah orang yang sangat dicintai oleh pimpinan kami, general manager kami. Kenapa? Sangat dekat dengan pimpinan kami. Kenapa? Karena dia orang yang rajin. Orang yang tidak neko-neko, dia lurus Bapak Ibu Saudara. Ketika kami bangun pagi-pagi, dia di kantor, dia nanti sudah membersihkan itu halaman-halaman. Dia sudah menyapu di situ, dia siram itu bunga taman. Dan kami mengatakan, beliau ini adalah CCTV. CCTV berjalan, dia tangan kanannya bos. Sekalipun dia sudah seharusnya pensiun dari tempat pekerjaan tersebut, tapi karena dia memiliki integritas, dia selalu dipertahankan oleh perusahaan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, nanti kalau dia pagi-pagi itu dia membersihkan. Kemudian masuk nanti ke jam kerja karyawan, dia masuk itu ke stasiun-stasiun itu. Stasiun tempat karyawan itu bekerja di pabrik kelapa sawit dulu. Nah ketika dia masuk, dia akan melihat Bapak Ibu Saudara. Ketika ada karyawan-karyawan ini atau operator yang di dalam ini tidak bekerja, dia dapati main HP yang seharusnya bekerja, dia akan mengatakan, "Wup!" Semua orang pada kaget. Kalau udah ada kata "wup", pasti semua karyawan jantungnya seperti ini. Karena tidak lama itu akan dipanggil ke ruangan HRD. Dia akan dipanggil ke sana, kalau tidak surat peringatan di SP, dia pasti akan diskors. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian setelah berjalannya pengalaman itu, karyawan semuanya gerbang untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Kemudian karyawan yang berdekatan dengan itu langsung melihat dan memberitahukan kepada yang lain. Ompet sudah datang. Langsung semua karyawan dari ujung sini sampai 100 meter ke belakang itu langsung segera
mengetahui langsung mereka bersih-bersih Bapak Ibu Saudara. Mereka siram-siram itu. Mereka bersihkan semua yang tidak perlu dibersihkan. Oleh karena apa? Oleh karena ompet sudah datang. Nah, dari kisah ompet ini Bapak Ibu Saudara, ada satu kebenaran yang saya mau sampaikan. Apakah kita sebagai orang percaya, orang yang telah dimerdekakan Kristus, masih mengerjakan segala sesuatu oleh karena ada pengawasan? Ya? Apakah kita mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal hanya kalau ada pengawasan? Jadi di sini mari kita mulai mengevaluasi diri kita. Saya juga sebagai pribadi selalu diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Saya selalu, Bapak Ibu Saudara, mengusahakan, mengerjakan segala sesuatu. Ada tidak ada orang, kerjakanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Amin. Nah, dari sini kita bisa menyadari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sebagai manusia, sebagai kami pada waktu itu sebagai karyawan mengatakan, ompet mungkin tidak melihat, kami bisa menghindari ompet tersebut, CCTV berjalan tersebut, kami bisa menghindari Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu kebenaran yang tidak bisa kita lupakan dan tidak bisa kita abaikan sebagai orang percaya, bahwa Tuhan selalu melihat. Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya tidak ada yang luput, ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, disinilah masalah utama sebenarnya sebagai orang percaya. Kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada, maka apapun yang kita lakukan harus sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Tidak harus ada pengawasan. Amin. Kadang kita bisa terlihat baik Bapak Ibu Saudara, saya katakan sekarang ini. Orang bisa berbicara bagus, orang bisa kelihatan seperti rohani sekali di gereja. Tapi kadang-kadang di tempat yang tersembunyi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita berantakan. Kadang-kadang kita bisa terlihat seperti kita rajin beribadah, kita mengikuti semua program-program gereja. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita di tempat yang orang tidak bisa lihat? Ketika sepasang mata tidak melihat kita, apakah kita menjadi tetap orang yang sama di sana? Nah, disinilah kunci utama. Disinilah sebagai orang yang telah memiliki identitas dalam Kristus akan terlihat. Itu akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu dulu tahun 2019 sampai 2021 Bapak Ibu Saudara, saya bergabung di Sulawesi di PT Jas Mulia, itu punya orang Kristen juga. 2 tahun saya bekerja di sana Bapak Ibu Saudara, sementara saya pada waktu itu sudah punya teman sekitar 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun bekerja di sana. Tapi ketika saya masuk pada waktu itu, saya mengerjakan segala sesuatu karena saya selalu bergaul dengan orang-orang di gereja. Saya terbiasa hidup ya yang lurus-lurus saja. Dan di pekerjaan, apa yang disuruh saya kerjakan. Dan pada akhirnya di tahun 2021 bulan 12, saya dikasih penghargaan sebagai karyawan teladan Bapak Saudara dari sekitar 135 karyawan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini ada sesuatu hal yang membuat kita berbeda. Mungkin kita sama-sama bekerja di tempat yang sama. Tapi karena identitas yang dari dalam diri kita ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pegang, apapun yang kita kerjakan, itu memiliki nilai yang berbeda. Orang bisa mengerjakan hal yang sama. Orang bisa mengerjakan hal, berkata-kata hal yang sama. Oh, kamu luar biasa, kamu dahsyat. Tapi kalau hanya servis di mulut, itu tidak ada kuasa. Tapi orang yang penuh dengan roh Allah, yang hatinya dipenuhi dengan kasih, ketika dia berkata, Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat sayang kepadamu, itu auranya berbeda. Orang bisa terjamah oleh kata-kata kita. Jadi orang sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa sampai di situ, kita harus mengerti identitas kita. Dari ketika kita bisa menjaga kehidupan kita, identitas kita sebagai orang percaya, kekudusan kita sebagai orang percaya, maka akan dari situ lahir integritas. Amin. Integritas itu yang bisa membuat kita berbeda.
Integritas itu tidak bisa dilihat orang, sekalipun tidak bisa dilihat orang apa yang kita lakukan, tapi Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Amin. Susah payah orang lain mungkin mau menjatuhkan kita, orang lain mungkin untuk menutup jalan untuk kesuksesan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah memegang tangan kita, Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kita, apapun cara orang, Tuhan sendiri akan bertindak kepada orang tersebut. Kita hanya sebagai penonton nantinya Bapak Saudara. Oleh sebab itu, kekudusan bukan sekedar aturan-aturan yang harus kita jalani. Itu agamawi ya Bapak Saudara ya. Tetapi kekudusan itu adalah identitas. Dan orang yang hidup kudus akan memiliki integritas. Nah, oleh sebab itu poin yang pertama saya berikan kepada kita, identitas itu menentukan tindakan. Amin. Oleh sebab itu kenali identitas kita Bapak Ibu Saudara. Kenali siapa kita. Kalau kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, maka hiduplah seperti orang merdeka. Hiduplah di dalam kasih tersebut. Mari kita baca Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Di sana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari jemaat yang ada di Korintus. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kepada jemaat Allah di Korintus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, amin. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini, Paulus tidak menuliskan surat Paulus ini begitu saja. Paulus menuliskan semua surat-surat yang ada, surat kiriman itu yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu, selalu oleh karena ada masalah di sana. Ada masalah yang terjadi di sana. Nah, ternyata keadaan yang ada di jemaat Korintus pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Di sana terjadi, Bapak Ibu Saudara saya katakan di sana adalah jemaat, memang jemaat yang paling lengkap karunianya, tapi di sana juga jemaatnya kacau saya katakan, berantakan, hancur. Kenapa? Di sana sebenarnya ada banyak konflik, di sana ada banyak kesombongan, dosa moral, ibadah yang tidak tertib. Ada penggolongan-penggolongan di sana. Kalau kita baca Korintus 1 dan Korintus 2 ini Bapak Ibu Saudara, di sana itu ada banyak sekali perpecahan-perpecahan atau hal-hal yang membuat jemaat ini pada akhirnya jauh daripada Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan ayat ini juga merupakan ayat yang cukup indah. Sangat luar biasa. Kenapa? Kan di sana sudah banyak perpecahan ya. Paulus sudah tahu masalahnya di sana. Tetapi Paulus tidak membuka surat ini dengan berkata, wah kalian semua jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa yang ada di Korintus, memalukan. Tidak. Atau kalian jemaat yang paling berdosa, kenapa? Kalian sudah tahu kebenaran tetapi kenapa tidak melakukan? Paulus tidak mengatakan hal demikian Bapak Ibu Saudara, tidak. Paulus justru berkata di sana, kalian dikuduskan di dalam Kristus. Amin. Kalian dikuduskan di dalam Kristus. Kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dikuduskan. Kata dikuduskan di sini adalah hegias mones. Jadi ini juga muncul dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Jadi dalam konteks ini kata dikuduskan itu merujuk pada usaha, tidak merujuk pada usaha kita. Itu tidak berdasarkan usaha kita untuk menjadi hidup kudus. Bukan berdasarkan tindakan kita, bukan. Tetapi itu adalah merupakan pekerjaan karya Tuhan di dalam kehidupan kita yang diberikan. Ketika kita menerima keselamatan, ketika Yesus telah lahir ke dunia, Allah Immanuel, Allah yang tidak bisa kita lihat pada awalnya. Siapa yang bisa melihat Allah? Musa saja, orang yang paling dekat dengan Tuhan, tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tetapi pada akhirnya Allah itu datang ke dunia menjadi firman, menjadi Yesus Kristus sebagai
anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan detik di mana kita telah menerima Kristus. Kita telah bertobat, percaya, dibaptis, benar-benar percaya kepada Yesus. Detik itu juga kita sudah menerima identitas sebagai orang percaya, orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dikuduskan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Efesus 1 ayat 4 juga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karya keselamatan Allah itu telah dinyatakan melalui Yesus Kristus dari semula, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Dia, artinya di dalam Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, saat itu juga kita telah menjadi orang atau warga kerajaan Allah. Jadi kudus itu adalah dampak daripada kita percaya kepada Yesus. Amin. Di dalam Dia kita telah dikudus. Kudus artinya terpisah. Kita dipisahkan dari cara hidup dunia ini. Mengatakan hiduplah sebagai seorang yang beridentitas sebagai orang kudus. Itu berbeda dengan orang yang tidak mengenal dan yang belum tidak bertobat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, makanya ada sebuah pujian yang mengatakan, ku berbahagia, yakin teguh. Tahu ya Bapak Saudara ya? Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, oh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya dulu pada waktu mau mengambil pendidikan sekolah teologi di Batam, saya melewati pergumulan yang panjang Bapak Saudara. Saya anak pertama, tulang punggung keluarga. Ketika saya harus mengambil keputusan, saya sudah merasakan panggilan Tuhan. Mulai dari 2018, 2017 saya dibaptis menyerahkan diri. Saya sudah merasakan panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Pada waktu itu Bapak Saudara, saya tetap bekerja, saya mengabaikan walaupun ada banyak orang, banyak cara Tuhan untuk menegur saya. Ayo masuk pendeta, ayo kamu, saya melihat kamu itu sebagai hamba Tuhan. Bahkan ada satu orang hamba Tuhan memberikan saya rompi Bapak Ibu Saudara, membelikan ketika kami berjalan ke mall. Dia katakan, ya, tetapi pada akhirnya di 2021 di Sulawesi lah saya dijamah oleh Tuhan. Itu pun dijamah, saya tetap bekerja, tetapi di Sulawesi saya bertumbuh secara luar biasa. Saya katakan dalam pengenalan akan Tuhan, saya mengalami Kristus terus di sana. Ketika beribadah, saya dimulai dipercayakan, ayo bernyanyi sebagai kaum muda, tampil di depan. Saya Bapak Ibu Saudara mulai ikuti banyak kegiatan-kegiatan PA, ibadah doa, saya ikuti semua Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya harus bayar harga, ketika saya pulang duluan, ada dari teman-teman sekitar saya mengatakan, kamu kan masih bekerja, kenapa kamu harus pergi? Kan bisa hari Minggu. Banyak sekali Bapak Saudara, tapi saya mengabaikan semuanya itu. Dan ketika pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah kepikiran untuk masuk sekolah Alkitab. Tapi detik saya masih mengingat di bulan 4, tanggal 15, jempol saya hilang Bapak Ibu Saudara di tempat pekerjaan. Itulah detik saya pada akhirnya saya bisa meresponi. Selama 1 bulan lebih saya dirawat Bapak Ibu Saudara, 12 hari saya di rumah sakit. Banyak hamba-hamba Tuhan datang mendoakan saya karena saya juga terlibat dalam ibadah oikumene. Banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, ayo buka hatimu. Ada Tuhan mau kerjakan melalui dirimu. Pada waktu saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis. Dan pada waktu itu saya Bapak Ibu Saudara buat komitmen saya mau jadi hamba Tuhan. Saya telepon, saya minta tanda kepada Tuhan, kalau ini memang benar-benar panggilan Tuhan, saya tidak ada keluarga saya satupun yang akan menolak saya untuk masuk sekolah
Alkitab dan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan benar, ketika saya memberitahukan Bapak Ibu Saudara, satu pun tidak ada yang menolak, justru mendukung. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini, saya katakan, mungkin keluarga saya nanti, ya saya tidak bisa lagi bantu. Tetapi pertolongan Tuhan Allah itu adalah Allah yang kuasa, disanggup menyediakan segala apa yang kita perlukan. Tidak pernah kekurangan keluarga kami Bapak Ibu Saudara. Adik saya bekerja, tamat sekolah semuanya, bahkan kuliah saat ini, mereka Tuhan selalu cukupkan. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan di sekolah Alkitab ini juga ada proses yang saya lalui. Ya, semua kita di dalam dunia ini melalui proses hidup. Saya katakan ketika saya memasuk sekolah STT Injil Bakti Caraka, saya kan masih orang awam. Belum mengerti apa-apa. Saya hanya bisa mengikuti ibadah seperti ini, ibadah PA, tapi untuk mengerti secara mendalam, belum ada Bapak Ibu Saudara. Saya masih sangat dangkal, belum paham. Tetapi ketika waktu itu memasukkan semua formulir-formulir pendaftaran, sekalipun saya tidak ngerti apa-apa, dan detik saya diterima menjadi mahasiswa, identitas saya bukan lagi sebagai orang awam, tapi sudah menjadi mahasiswa teologi. Nah dalam perjalanan itu ada banyak sekali yang saya lewati. Dari yang tidak tahu apa-apa, kemudian sedikit demi sedikit kami belajar, dari tingkat 1 belajar bagaimana mengeksegesis, bagaimana belajar bahasa ini, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sekalipun kami tidak semua bisa tangkap. Tapi paling tidak kami dibekali Bapak Ibu Saudara. Kami dibekali sedikit demi sedikit di sana. Dalam pelayanan kami juga dipercayakan. Yang tadinya ketika berbicara di hadapan Bapak Ibu Saudara saya tidak bisa. Saya gemetaran Bapak Ibu Saudara. Saya bukanlah orang yang berani bicara di depan banyak orang. Tetapi proses itu membuat saya menjadi berani. Ketika saya dipercayakan, saya masih ingat itu untuk berkhotbah di kumpulan ya ibadah-ibadah KKA, saya ingat itu semua baju saya di belakang basah. Baju saya semua di belakang basah Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya persiapkan sudah jauh banyak-banyak berapa lembar Bapak Ibu Saudara. Semua jemaat bersuka cita ketika kami mulai persekutuan ini. Bersuka cita semua, bertepuk tangan. Haleluya katanya. Tapi ketika mereka bersorak, saya bukan menjadi justru senang. Saya justru semakin ketakutan. Melihat semangat mereka Bapak Ibu Saudara, saya menjadi ketakutan. Karena saya sebentar lagi akan berbicara di hadapan mereka ini. Saya keringat Bapak Ibu Saudara. Saya, waduh Tuhan tolong saya, bagaimana saya bisa berbicara di hadapan mereka ini. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang ya saya katakan orang tua. Kalau dikatakan pengalaman masih kecil lah dengan saya. Lebih banyak mereka makan garam. Tapi saya tahu dari situ saya katakan, saya ini Tuhan bukan dari siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa memakai saya untuk menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran. Mereka tidak dipanggil untuk seperti saya. Saya mungkin juga tidak dipanggil untuk sama seperti mereka. Tapi bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan pada waktu itu, saya sudah mempersiapkan. Saya sudah berbicara di hadapan cermin ini Bapak Saudara. Saya sudah latih semuanya. Yang tadinya susah senyum, saya paksa senyum. Akhirnya agak lain senyumnya. Jadi yang tadinya senyum kita itu bisa kelihatan kalau dari hati kan berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau kita paksa itu senyum kelihatan berbeda. Nah, kan? Jadi beda, terpaksa dia. Jadi pada waktu itu saya paksa tersenyum, saya gerakkan tubuh saya. Tapi ketika berdiri Bapak Ibu Saudara semua saya persiapkan satu lembar khotbah. Ketika saya berbicara di hadapan mereka, habis hanya yang seharusnya 30 menit, selesai hanya 5 menit. Dirangkum semua Bapak Ibu Saudara, dirangkum. Langsung semua di-cut, dipotong-potong, tidak disampaikan. Padahal saya sudah latihan. Keringat semua bercucuran Bapak Ibu Saudara, basah semua. Nah, dalam proses itulah Bapak Ibu Saudara di mahasiswa teologi yang awalnya saya tidak ngerti apa-apa. Kemudian dalam perjalanan waktu demi waktu, akhirnya kami bisa. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari apa yang saya alami di sekolah teologi, tidak gampang. Tidak mudah saya katakan saya pribadi. Ada banyak tugas-tugas yang harus kami kerjakan. Nah dalam kehidupan juga sebagai orang percaya, saya katakan, kita memang bukanlah orang yang
sempurna. Setiap hari kita bergumul Bapak Ibu Saudara, mungkin kita orang-orang yang dikatakan tidak layak di hadapan Tuhan. Jatuh bangun di dalam dosa Bapak Ibu Saudara, tapi dikatakan sama seperti orang-orang yang hidup di jemaat Korintus. Mereka itu adalah jemaat yang jahat, saya katakan. Di sana adalah karunia yang paling lengkap. Semua ada di sana kalau kita baca dalam Korintus. Semua karunia-karunia itu ada. 9. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Semua lengkap di sana. Tapi di dalam jemaat itu masih ada perpecahan. Ada kesombongan. Ada iri hati. Menjatuhkan orang lain. Tetapi apa yang dikatakan? Kamu telah dikuduskan di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kamu. Saya katakan juga kepada kita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya tahu kita semua sedang jatuh bangun di dalam dosa. Tapi detik kita menerima Tuhan, detik itu juga kita telah dikuduskan, identitas kita sudah berbeda. Mungkin kita masih berdosa, tapi kalau dalam perjalanan kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang diproses sedikit demi sedikit. Ya, sama seperti saya tadi, tidak ngerti apa-apa Bapak Saudara, selama 4 tahun saya step demi step, saya kemudian menjadi bisa. Bukan saya katakan saya sudah hebat, bukan. Paling tidak saya sudah berani bicara di hadapan Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah. Di dosa mana kita sering jatuh. Saya mungkin memiliki kecenderungan untuk jatuh di bagian ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berjanji, Tuhan saya tidak akan mengulangi ini lagi. Mungkin perkataan kita yang terlalu tajam. Mungkin kita mabuk, mungkin kita merokok atau segala macam. Tuhan, saya katakan, keadaan kita saat ini bisa saja seperti itu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah menolakmu. Jangan sampai oleh karena keadaan yang kita alami itu membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menerima saya, tidak. Detik kita menerima Tuhan, di situ kita sudah menerima keselamatan. Dan dalam perjalanan itulah kita disempurnakan, dikuduskan. Kita semua menjadi serupa dalam Kristus, amin. Bukan berarti orang yang sudah bertobat, sudah dibaptis itu tidak pernah melakukan dosa, bukan. Saya katakan, saya jatuh bangun dalam dosa juga. Tapi orang yang sudah menerima keselamatan itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak tinggal di dalam dosa. Ya, orang jangan ditekuni dosa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita itu sudah tahu itu salah, jangan tinggal. Detik kita tinggal di dalam dosa, itulah yang menjadi masalah. Kita tidak mau diproses dalam Tuhan. Artinya kita mengabaikan anugerah Tuhan itu. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita menyadari itu adalah sebuah dosa, atau itu adalah hal yang mendukakan hati Tuhan, tinggalkan segera minta maaf kepada Tuhan. Maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Setiap luka-luka yang saat ini mungkin kita sedang tutup-tutupi, bukalah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membalut setiap luka kita. Mengaku kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, siapapun kita tidak pernah ditolak Tuhan. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Kita terbuka kepada Tuhan, ya ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Tuhan tidak pernah bisa mengerjakan hal yang luar biasa kalau kita masih belum terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari terus Bapak Ibu Saudara pahami siapa kita dalam Tuhan. Identitas kita adalah orang kudus, jangan tinggal di dalam dosa. Tetapi segeralah, langsung datanglah kepada Tuhan, saya minta ampun atas segala apa yang saya alami. Itulah identitas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Boleh dilanjutkan lagi Pak? Slide-nya Pak? Oh ya, oke. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, kekudusan bukanlah Bapak Ibu Saudara berbicara tentang apa yang kita gunakan. Sama seperti Oma, saya ambil itu fotonya Oma ya. Maaf ya Oma ya. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau Oma pakai jas atau baju dokter kayak gini, apakah kita semua langsung mau dioperasi? Sama Oma kalau kita sedang sakit gitu, misalnya ada usus buntu. Oma, operasi saya katanya, karena Oma memakai jas dokter. Apakah kita mau? Ada yang mau? Tidak ada ya.
Karena kita kenal Oma bukan seorang dokter. Oma adalah hamba Tuhan, gembala di tempat ini. Oma adalah dokter jiwa, bukan dokter bedah. Karena dikasih oleh Tuhan, dari sini kita belajar bahwa identitas kita itu bukan berbicara tentang apa yang kita gunakan. Itu bukan berbicara tentang seragam. Itu bukanlah identitasnya Oma. Jadi Oma ini hanyalah seorang gembala. Jadi saat ini apa yang saya mau katakan, apakah kekudusan kita itu hanya sebuah seragam atau sungguh identitas kita yang sebenarnya? Nah itu ya pentingnya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan hari ini bertanya kepada kita, apakah identitas kita itu hanya seragam atau sungguh identitas yang sebenarnya di dalam Kristus? Mari kita melihat kisahnya Yusuf. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, menyadari identitasnya sebagai hamba Tuhan. Nah, mari kita buka Kejadian 39 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa istri Potifar pada teks ini sedang menggoda Yusuf. Kita tahu ya, Yusuf ini adalah orang yang memiliki kuasa di dalam pemerintahannya Firaun. Dia memiliki kuasa nomor 2 ya, paling besar di Mesir. Dan pada waktu itu istrinya itu tertarik kepada Yusuf. Oh, ini adalah istrinya Potifar Bapak Ibu Saudara. Jadi dia ini suka kepada Yusuf. Yusuf ini digoda pada waktu itu. Ketika istri Potifar ini menggoda Yusuf, apakah yang dikatakan oleh Yusuf? Dia tidak mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau digoda oleh istri Potifar ini bukan karena dia takut. Aku takut ketahuan, bukan karena itu. Aku takut reputasiku rusak, bukan karena itu. Aku takut jabatan kehilang. Aku takut nanti dibenci, bukan karena itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf, kenapa dia berani menolak itu? Yusuf berkata, aku takut berdosa terhadap Allah. Di sini dikatakan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan bukan karena pikiran manusia. Tetapi karena kita menyadari Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan kita melukai hatinya. Makanya Yusuf berkata, aku takut berdosa terhadap Allah. Aku berdosa terhadap Allah. Dia mengatakan demikian. Itu kalimat Bapak Ibu Saudara adalah kalimat yang mengerti siapa pribadinya dalam Kristus. Aku ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Nah, kalau kita tahu siapa diri kita akan tahu apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa lupa Bapak Ibu Saudara identitas kita. Dan ketika kita bisa lupa identitas kita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita akan orang yang melakukan ibadah mungkin aktif dalam pelayanan, bisa aktif dalam pelayanan. Tapi kalau dia sudah lupa identitasnya, motivasinya sudah berbeda. Ya kita tidak tahu, setiap orang punya motivasi yang lain, hanya Tuhan yang menyelidiki hati kita. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kekudusan bukanlah topeng, kekudusan adalah identitas. Amin. Nah, itulah identitas kita. Dan kekudusan itu Bapak Ibu Saudara pun yang kedua saya sampaikan, kekudusan itu diuji saat kita sendirian. Integritas itu Bapak Ibu Saudara diuji di saat kita sendirian. Nah, kalau kita melihat tadi dari kisahnya Yusuf, Yusuf ini adalah orang yang disertai Tuhan. Di dalam pasalnya yang ke-39 ini 4 kali loh dikatakan Yusuf itu disertai oleh Tuhan.
dalam satu pasal ini, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf itu dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling tajam. Bagaimana Yusuf bisa menjaga kekudusannya. Nah, di pasal 39 ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini seperti, kalau kita lihat film-film ini seperti Tuhan seperti membuat settingannya itu sengaja dibuat oleh Tuhan untuk menguji Yusuf di sini. Kenapa saya katakan di ayat yang 11 kita katakan di sana, kita lihat di sana, rumah itu kosong, tidak ada saksi di sana Bapak Ibu Saudara, tidak ada kamera. Ketika godaan itu datang, istri Potifar itu datang menggoda Yusuf, di sana tidak ada orang yang melihat, rumah itu sedang kosong. Tidak ada kamera, tidak ada pengawasan, godaan nyata. Itu istri Potifar itu saya katakan pasti orangnya itu cantik itu Bapak Saudara. Istri kan istri seorang pejabat Potifar. Pasti dia adalah orang yang memiliki penampilan yang menarik. Godaan itu nyata, kesempatan itu untuk melakukan dosa sangat besar. Dan dikatakan juga di ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara, istri Potifar ini membujuk dia. Bukan cuma satu kali Bapak Ibu Saudara digoda ya. Yusuf ini digoda berulang-ulang kali. Jadi ini bukanlah godaan seperti sekali lewat, bukan. Tapi ini adalah godaan yang intens. Setiap hari dia harus berperang dengan itu. Godaan yang berulang-ulang, konsisten terus. Tetapi kita melihat pada ayat yang ke-10 dikatakan, Yusuf tidak mau Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-12 dikatakan Yusuf lari dari hadapan istri Potifar tersebut. Yusuf bukan hanya berkata tidak kepada dosa dan tantangan atau godaan itu. Tetapi Yusuf lari. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah persoalan, kita tahu itu Bapak Ibu Saudara adalah masalah yang bisa mendatangkan dosa. Atau mungkin jalan pintas yang kita hadapi di hadapan kita. Menghalalkan segala cara, mungkin dengan itu ketika kita sakit. Bapak Ibu Saudara ada banyak sekali, saya punya saudara yang belum bertobat ketika dia sakit. Ada orang pintar di sana. Ayo datang ke sana. Kamu pasti akan segera sembuh, dikatakan. Ketika dia mendengarkan itu Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengerti identitasnya, dia akan segera karena dia menginginkan sebuah kesembuhan. Tetapi di sini, kalau kita sebagai orang percaya, ketika kita melihat itu sebagai dosa yang membuat kita nanti pada akhirnya terikat kepada kuasa iblis, kuasa setan. Kita tidak bisa hanya menengking Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hanya mendoakan pergi. Tetapi kita masih tetap bergaul, masih hidup dengan mereka seperti, ya kita tidak menolak apa yang mereka katakan itu. Kita akan tetap jatuh di dalam dosa yang sama. Kita akan bisa jatuh di situ Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan pergaulan jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di pasal yang ke-32, di ayat ke-32, ayat yang pasal yang ke-15, 1 Korintus tadi Bapak Ibu Saudara. Karena memang lingkungan di situ pengaruhnya cukup jahat. Dikatakan jangan kamu bergaul dengan mereka, jangan tinggal dengan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah makanya kalau kita melihat seperti itu, jangan tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi larilah dari situ. Bukan berarti kita tidak bersahabat dengan mereka. Tapi jangan berteman dengan mereka, tapi jangan jadikan sahabat. Amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena kekudusan bukan hanya soal menolak dosa, tetapi juga berbicara menutup celah. Ya. Menutup akses. Menjauh dari tempat yang melemahkan kita. Jadi ya, penting kita untuk menyadari itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya katakan kalimat ini pelan-pelan kepada kita. Kalau kita memiliki integritas, saya katakan integritas itu bukan soal apa yang kita lihat atau apa yang kita lakukan saat ada orang yang melihat. Tetapi integritas adalah siapa kita ketika tidak sepasang mata pun melihat kita. Tetap kita jolma nasarupa atau tetapkah kita orang yang sama melakukan hal yang baik. Nah itulah identitas kita, amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Di situ kita melihat bagaimana Yusuf ini menjadi orang
yang dikatakan mengerti dan tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan kekudusan juga lahir dari relasi. Kekudusan itu Bapak Ibu Saudara lahir dari relasi, bukan dari aturan. Kalau kita melihat kekudusan itu hanya lahir dari relasi. Saya katakan kalau kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, mustahil kita menjadi orang yang bisa mengerti kehendaknya Tuhan. Mari kita perhatikan lagi apa yang dikatakan Yusuf. Aku berdosa terhadap Allah, dikatakan tadi di sana. Bagi Yusuf dosa bukan sekedar melanggar aturan atau moral, merusak kepercayaan, mengkhianati Potifar sebagai tuannya pada waktu itu yang telah memberikan kepercayaan, bukan. Tetapi dosa bagi Yusuf adalah ia takut melukai hubungan atau hatinya Tuhan, melukai relasinya dengan Tuhan. Itulah dosa bagi Yusuf. Apapun yang dikatakan orang bisa berbeda. Tetapi kalau kita menyadari kalau saya melakukan ini, apakah Tuhan tersakiti atas tindakan saya? Ini yang penting kita lakukan. Kita sadari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Disinilah terletak kedalaman kekudusan. Amin. Isu terletak bagasni kekudusan ini kaning. Disitulah terletak apakah kita masih tetap bisa mempertahankan hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Sekalipun ada kesempatan yang begitu luar biasa. Ya, ini akan diperhadapkan di dalam dunia kita secara nyata, dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan mungkin, dalam berdagang, dalam segala hal di rumah, maupun apapun kepercayaan kita, apapun profesi kita. Rumah kosong itu akan segera diperhadapkan kepada kita. Ketika Yusuf dia memiliki tantangan tadi seorang wanita yang membuat dia pada akhirnya, saya katakan inti dari pergumulan Yusuf ini di rumah Potifar adalah godaan dari istri Potifar itu tadi. Tapi dia berhasil Bapak Ibu Saudara karena dia tahu siapa dia. Saya juga mengatakan kepada kita semua, apapun masalah persoalan, apapun masalah tantangan yang kita hadapi di bidang kita masing-masing, saya tidak tahu masalahnya. Tapi kalau kita mengerti identitas kita, tetaplah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan ikuti apa kata, mungkin dengan melakukan ini kita bisa cepat mengalami naik posisi di pekerjaan kita. Mungkin orang menawarkan, ayo kita kerjasama nanti kamu dapat ini sekian. Kita bagi dua. Atau mungkin banyak sekali godaan-godaan yang datang. Itu adalah rumah kosong bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yusuf berhasil di situ. Saya katakan kita juga harus berhasil di bidang itu. Amin. Saya mau memiliki rumah kosong sendiri. Di mana saya bisa jatuh Bapak Ibu Saudara tanpa orang bisa melihat. Tanpa orang bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Karena ini berbicara tentang hubungan saya dengan Tuhan. Kalau hubungan saya dengan Tuhan sudah rusak, pasti segala relasi pun akan rusak. Kalau hubungan kita dengan Tuhan saja sudah rusak, pasti relasi kita sudah rusak dengan orang lain. Nah, pegang selalu, jangan pernah merusak relasi kita dengan Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan kamu terlalu lurus. Kamu mungkin enggak dihargai, kamu itu mungkin dijauhi karena terlalu jujur. Susah kamu untuk berhasil nanti. Susah kamu nanti untuk bisa sukses di sini. Karena kamu terlalu lurus-lurus katanya. Tapi saya katakan Bapak Ibu Saudara, sekalipun jangan pernah hilang integritasmu dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dari sinilah kita belajar apa yang dikatakan kamu dikuduskan di dalam Kristus, dikatakan kepada jemaat yang di Korintus. Ketika kita menerima keselamatan itu tadi, kita kan sudah diselamatkan tadi. Maka mungkin saat kita menerima Kristus kita masih banyak sekali dosa yang belum kita akui dalam Tuhan. Perlahan-lahan kita harus tinggalkan itu. Itu adalah progres. Kita jatuh bangun gak apa-apa, jatuh bangun akui di hadapan Tuhan, tapi jangan tinggal di dalam dosa. Kita akan disempurnakan perlahan-lahan di dalam Kristus. Kita akan bisa diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan. Karena Tuhan telah hadir di dalam dunia itu untuk menyelamatkan semua orang.
Sehingga apapun masa lalu kita, apapun persoalan kita, akuilah di hadapan Tuhan. Kita disempurnakan sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga jatuh bangun, saya juga bergumul sama seperti Bapak Ibu Saudara. Hanya medan kita berbeda. Tempat peperangan kita setiap orang berbeda-beda. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan. Ikuti setiap arahan Tuhan. Pekalah kepada Tuhan. Ketika ada firman Tuhan yang menegur kita, terima itu sebagai evaluasi. Jangan menjadi banyak orang Bapak Ibu Saudara, jemaat dan hamba Tuhan mengalami perpecahan. Loh, saya sudah banyak lewati, kami kan sering mission trip. Hamba Tuhan dimusuhi. Wah, ketika firman disampaikan, firman itu untuk saya, pasti untuk saya itu. Jadi ketika firman itu datang, bukan justru mengubah hatinya. Kalau firman itu seperti menyakiti, ya puji Tuhan. Berarti ada yang Tuhan mau kerjakan, mau perbaiki dalam hidup kita. Tapi jangan sampai benci. Tapi karena apa yang disampaikan hamba Tuhan adalah sebuah kebenaran yang akan terus memproses kita semakin sempurna dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan hilang integritasmu oleh keadaan dunia yang semakin jahat ini. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Tuhan sudah dekat. Saya katakan, Tuhan, kemana saya akan Tuhan bawa. Tapi satu yang saya pegang Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membawa saya kepada setiap rencananya. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Ya, saya meninggalkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara dari kenyamanan saya. Saya tinggalkan. Dan saya menerima Tuhan untuk saya melayani sepenuh waktu. Itu pergumulan yang begitu berat. Tapi karena saya mengerti seperti pepatah, seperti apa ya, yang di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu, ketika seseorang berjalan dan melihat di suatu kebun ada harta benda, maka dia ketika melihat itu, dia akan kembali ke rumahnya, menjual segala apa yang dia punyai untuk memiliki kebun tersebut. Karena dia tahu apa yang dia lihat itu lebih berharga daripada apa yang dia punya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya katakan, saya meninggalkan pekerjaan, saya berani meninggalkan pekerjaan. Oleh karena saya melihat, sudah bisa melihat pekerjaan atau pelayanan itu lebih berharga di dalam kehidupan saya. Saya tidak mengatakan semua harus jadi hamba Tuhan. Kita semua punya panggilan masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai pekerja di kantor, pegawai negeri, karyawan. Tapi hiduplah sesuai dengan panggilan kita. Mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Amin. Dan pada saat ini, saya Bapak Ibu Saudara mau mengundang kita untuk bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik kita Pak untuk menyanyikan sebuah pujian. Kita tahu dalam proses perjalanan hidup ini Bapak Ibu Saudara, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, cepat atau lambat Tuhan akan membawa kita pada rumah kosong itu. Kesempatan berbuat dosa pasti akan ada. Peluang untuk kompromi itu pasti ada. Jalan pintas itu, kenikmatan instan itu pasti akan ada, segera datang. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah identitas kita cukup kuat untuk berkata tidak kepada setiap tantangan itu? Apakah kita sudah mengenal hati Bapa dengan sungguh-sungguh? Jangan menjadi orang-orang yang datang beribadah tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat ini saya mengundang kita semua Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang bisa membawa kita kepada setiap kebenarannya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan.
jiwaku dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus namanya kudus, kudus, oh kudus, kudus Tuhan. Amin. Kudus namamu, ku beri syukur, Kami beri syukur kepadamu Bapa. simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada saat siang hari ini. Firman-Mu datang kembali menguatkan kami ya Tuhan, memberikan kami pengharapan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus. Maka kami tidak mau lagi Tuhan hidup di bawah ya Tuhan belenggu dosa itu. Kami tidak mau lagi diperbudak oleh dosa itu. Kami menyadari identitas kami adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan dari sejak semula melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, yang akan terus menuntun kami kepada setiap kebenaran, dalam setiap kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, baik apapun ya Tuhan profesi kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah Engkau terus kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita berkati, dan juga untuk firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjaga integritas dan juga kekudusan kita di hadapan Tuhan ya. Dan selanjutnya untuk pengumuman ya, untuk ibadah yang akan dilakukan di GSJA untuk seminggu ke depan masih bisa dibaca WA group siapa saja yang bertugas. Untuk ibadah KKA diadakan pada hari Kamis bertempat di gereja untuk keluarga Bapak Marcel yang memimpin pujian Ibu Etna. Dan untuk ibadah doa pada hari Jumat yang memimpin pujian Ibu Sihombing, bawa renungan Ibu Dela dan bertempat di gereja. Dan untuk ibadah raya pada hari Minggu yang memimpin pujian Ibu Erlin, untuk firman Tuhan Bapak Wesley, Ki Boris Bapak Stanley, doa syafaat Ibu Gembala, sekolah minggu Saudari Jolin, operator LCD Saudari Louis, dan operator sound system Saudara Sihol. Ya. Apa masih ada pengumuman yang lain?
Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Mari kita mengangkat pujian untuk persembahan kita. Untuk selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang bersama. Oh, Yud mau nyanyi. Oh. Tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, pengumuman aja kalau setelah ibadah ada ibadah Yud. Oh ya, habis ini nanti ya kaum muda ya. Ada ibadah. Ya. Selanjutnya kita akan menutup ibadah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Untuk doa syafaat nanti Ibu Dela. Saat badai
goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena berkat dan kasih karunia Engkau saja Tuhan, karena nafas hidup yang Engkau sediakan bagi kami hingga kami masih bisa bersekutu bersama orang-orang seiman ya Bapa di dalam gereja ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kasih karunia Engkau membuat kami diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan karya kasih Tuhan dan bersaksi atas nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa keselamatan kami, Engkau telah memerdekakan kami ya Bapa dari segala dosa kami ya Tuhan. Biarkan di dalam rangka kami menyambut kemerdekaan Tuhan, kemerdekaan negara kami Indonesia Tuhan. Kami telah dimerdekakan sebelumnya oleh karena kasih Kristus yang besar ya Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa perjuangan kami melawan dosa begitu besar ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan yang membuat kami kuat hingga saat ini dan berani ya Bapa, dan mengatakan bahwa kami merdeka oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam usia memasuki usia kemerdekaan 81 tahun ini ya Bapa. Kiranya kedamaian tetap senantiasa tercipta bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya pimpinan yang Kau berkati senantiasa dari presiden hingga kepada pimpinan terendah ya Tuhan di rukun tetangga atau RT-RT ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau yang memimpin negara kami ini Bapa. Engkau memilih para pemimpin yang takut akan Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan akan terjadi bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, semoga semua kedamaian ini tercapai ya Bapa. Segala apa yang diinginkan oleh bangsa dan negara kami ya Bapa, rakyat kami mendapat pekerjaan yang layak Tuhan, mendapatkan segala fasilitas yang terbaik ya Tuhan, sehingga kedamaian semua tercapai ya Bapa, dan rakyat bisa merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk
gembala kami dan pengabaran Injil di muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami teringat untuk Bapak Gembala kami ya, Bapak Gembala Sidang di sini, Bapak Weli Kilapong ya Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika Engkau menempatkan beliau di tempat ini, Engkau ingin membawa dia untuk membawa domba-domba yang terhilang ya Tuhan. Saat ini mungkin ia sedang merasakan kelemahan tubuh Tuhan. Engkau menjamah ia Tuhan. Engkau menguatkan dia Tuhan. Kami yakin dan percaya untuk rencana MRI esok di tanggal 18 ya Tuhan. Engkau memberikan kesiapan mental bagi Bapak Weli ya Bapak. Semua yang terbaik dalam catatan medisnya Bapak akan Engkau berikan untuk dia Bapak, sehingga ia boleh kembali lagi melayani Bapak. Catatan medisnya tidak akan ada lagi, tidak ada hal-hal yang buruk di dalamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, kuasa Tuhan yang akan membuat beliau menjadi kuat kembali ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Weli, Bapak ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau kirimkan gembala-Mu ya Tuhan untuk melayani pada pagi hari ini Bapak Saudara Ian Untung Sitanggang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengurapi ia dalam pelayanan misi ia Bapak. Terutama ia mau melayani misi dalam gereja GSJA Tuhan di kilo 21 Tuhan. Engkau urapi ia dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Rencana-rencana ia Bapa boleh terjadi oleh karena kasih Engkau, bukan kehendak ia yang jadi Bapa, tapi kehendak Engkau yang jadi pada saudara terkasih kami Ian ini Tuhan. Segala rencana-Mu yang indah boleh terjadi dalam kehidupan Ian, terutama dalam pelayanan misi dia di kilo 21. Engkau tambahkan jiwa yang hilang Bapa. Kiranya jemaat di kilo 21 bisa bertumbuh oleh karena perintisan yang boleh Engkau kirimkan hamba gembala-Mu Ian ini Tuhan. Tuhan Yesus terkasih, kami serahkan seluruh yang melayani dalam ibadah ini ya Tuhan, baik Kak Wesley Tuhan yang senantiasa menjadi pendukung, membantu dalam pelayanan di GSJA, begitu juga bagi segala sound system yang boleh menjadi penunjang dalam pelayanan di gereja ini, pemain musik Tuhan, dan WL juga Tuhan. Kiranya pelayanan ini membawakan nama harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Kiranya juga kasih Tuhan Yesus Kristus mau menerima segala pujian yang kami bawakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan jemaat kami ini Bapak ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bagi komisi-komisi yang boleh terbentuk Bapak untuk menunjang pelayanan, membangun semangat keberanian para jemaat di sini ya Tuhan, kaum wanita, pemuda dan juga para anak-anak ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan ya Bapak bagi mereka Bapak, bukan karena mereka mampu ya Tuhan, tapi karena mereka menjadi saksi Kristus untuk kehidupan mereka pribadi dan bagi jemaat kami GSJA Batu Ampar ini Tuhan. Kami serahkan seluruh Bapak pelayanan di dalam gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Biarkan pelayanan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Bapak, menjadikan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami Bapak. Berkatilah gereja ini Bapak, biarkan mereka bisa menjadi kesaksian yang nyata dalam kehidupan berjemaat dan bersosialisasi di warga sekeliling kami ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami hadir pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, yang kami tidak tahu bagaimana kami menaikkannya ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan segala pergumulan keluarga terkasih kami, orang-orang yang kami kasihi, teman-teman terdekat kami, dan segala pergumulan yang kami tidak tahu harus kami bawa bagaimana Tuhan. Saat ini kami berikan waktu kepada jemaat kami untuk menaikkan doa-doa syafaat mereka.
Tuhan, Engkau mendengar semua jeritan suara hati kami ya Tuhan, yang kami tidak bisa ungkapkan secara pribadi ya Bapa kepada orang-orang di sekeliling kami, tapi kami naikkan pribadi kepada Engkau ya Bapa, yang akan menjawab dengan dahsyat segala pergumulan dalam kehidupan kami. Baik kami yang sudah lelah ya Bapa menghadapi kehidupan ini, kami yang bingung Bapa menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kami yang sedang mencari segala cara Bapa untuk memperoleh segala kebutuhan kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, mencari jodoh Tuhan, mencari jalan-jalan kepintaran bagaimanapun ya Bapa untuk bisa menjawab segala pergumulan kehidupan kami yang belajar mungkin sedang bimbang bagaimana menyelesaikan soal-soal dalam pelajaran kami yang sedang kuliah Tuhan bingung untuk menjalankan segala usaha-usaha yang akan dilakukan untuk menyelesaikan makalah-makalah atau pelajaran-pelajaran dalam kuliah kami Tuhan. Kami yang bekerja bingung Bapak untuk menyelesaikan pekerjaan kami yang mungkin terkadang kami merasa tidak mampu untuk melakukannya lagi, atau kami sudah bimbang ya Bapak, mengapa kami harus bekerja di tempat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang indah untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena sebelum kami melangkahkan kaki, Engkau yang menuntun kami, dan Engkau akan menyelesaikan segala problema kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu dan cara-Mu yang terbaik yang akan kami rasakan ya Tuhan dan kami terima. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Berulang kali kami berdosa Tuhan, tapi Engkau dengan tenang mengangkat kami, selalu memegang kami dengan erat ya Tuhan, menuntun kami ya Bapa ke jalan kebenaran ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan segala pergumulan sakit penyakit kami, segala problema dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami jabarkan satu persatu ya Tuhan. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bangku-bangku yang kosong di dalam jemaat ini kiranya Engkau hantarkan domba-domba yang terhilang Bapa, untuk selalu mau menjadi saksi memuji Tuhan selalu Bapa bersama-sama di gereja GSJ Abatua 4 ini. Selebihnya Tuhan kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan mengaminkan semua seruan dan doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur segala kebaikan-Mu bagi kami semua. Dan sekarang umat Tuhan yang diberkati, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di waktu masuk dan diberkatilah engkau di waktu keluar. Apapun yang engkau kerjakan akan berhasil karena tangan Tuhan menyertai-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berberkati.